Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seiska Kurnia Ramadhani dari tim Positif. Dewan juri yang saya hormati dan tim oposisi yang saya banggakan, di sini kita memiliki mosi yang sangat menarik sekali, yaitu Dewan ini percaya bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak membawa dampak negatif daripada positif. Sebelum kita ke argumen, saya memiliki beberapa pertanyaan penting. Yang pertama adalah, apa kondisi darurat yang mendasari adanya peraturan pembatasan kegiatan masyarakat ini? Yang kedua yaitu, apa definisi dari PKM itu dan siapakah yang terkena dampak yang lebih besar dari peraturan ini? Kita tahu bahwa kondisi COVID-19 dari tahun ke tahun sangat meningkat sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan PKM tahap pertama pada tanggal 11 Januari sampai 25 Januari yang tercatat naik sebanyak 161.000 kasus. Sehingga pemerintah mengeluarkan lagi peraturan PKM yang kedua, yaitu pada tanggal 26 Januari sampai 8 Februari, dan terjadilah peningkatan kasus kembali sebanyak 171.000 kasus. Karena hal ini, pemerintah mengeluarkan kembali peraturan PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat secara berbasis mikro yang terjadi pada 9 sampai 22 Februari tahun 2021 yang tertuang pada Instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021. Terdapat dua poin besar yang sangat penting pada peraturan PKM ini. Yang pertama adalah sistem zonasi per wilayah. Jadi setiap tim satgasnya itu mempunyai di wilayahnya sendiri. Kemudian terdapat pembentukan pos komando atau posko di daerah desa atau lurahnya. Oleh karena itu pada PPKM berbasis mikro ini terdapat dampak yang signifikan bagi masyarakat. Terdapat 5 poin penting, yaitu yang pertama, kegiatan rohani sebanyak 50% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, jam operasional untuk pusat perbelanjaan hingga pukul 21 PM dengan aturan maksimum di tempat yaitu 50%. Dan yang ketiga, kegiatan konstruksi sebanyak 100% dengan menerapkan peraturan protokol yang ketat. Kemudian membatasi tempat kerja dan perkantoran, work from home atau bekerja dari rumah sebanyak 50%, dan work from office, bekerja di kantor sebanyak 50%. Dan yang terakhir adalah kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Sehingga di sini kita tahu bahwa definisi dari PKM ini adalah pembatasan mobilisasi masyarakat secara mikro atau kecil di tingkat desa atau wilayah. Karena di sini terdapat pengawasan dari Satgas ataupun dari posko yang ada di daerah di wilayahnya masing-masing. Sehingga masyarakat baik desa ataupun kota memiliki dampak yang tersendiri dari peraturan PKM ini. Dan kami akan membawakan dua argumen. Yang pertama, apa dampak dari sisi pendidikan dan psikologi dari adanya PKM ini. Yang kedua, apa dampak dari bidang sosial ekonomi dari PKM ini. Kita lanjut yang pertama. Dari sisi pendidikan terjadi penurunan kompetensi. Karena apa? Karena banyaknya kendala dari segi alat dan internet. Hadirin yang saya hormati, bahwasannya tidak semua orang memiliki gawai, tidak semua orang yang memiliki akses internet yang memadai, ditambah lagi dengan COVID-19 ini yang menyebabkan kemiskinan di mana-mana, yang tercatat pada Badan Pusat Statistik presentasi penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2020 naik menjadi 9,78%. Sehingga tidak sedikit siswa yang tidak mempunyai gawai, tidak sedikit dari mereka yang tidak bisa mengakses internet dengan mudah. Oleh karena itu, siswa tidak bisa memahami apa yang diajarkan oleh lembaga formalnya. Oleh karena itu, dari sini kita tahu bahwa terjadilah penurunan kompetensi bagi pendidikan formal sehingga membawa dampak negatif bagi pada peraturan PPKM ini. Yang kedua, dari sisi psikologi. Terjadi kenaikan tingkat stres dan depresi bagi orang tua dan siswa. Kenapa? Yang pertama, untuk siswa terjadi penumpukan tugas sekolah akibat daring, sehingga mereka merasa hal ini adalah beban dan akhirnya stres hingga depresi sampai bunuh diri. Tercatat dalam @kompas.com, siswa SMA di Kabupaten Goa ditemukan tewas karena sulitnya mengerjakan tugas dengan alasan tidak memadainya akses internet. Oleh karena itu, ketika tugas menumpuk sehingga menjadi beban, dan hal itu membuat dirinya bunuh diri dengan meminum racun rumput. Hal ini sangat miris sekali Dewan Juri yang saya hormati, bahwasannya di sini terjadi kekrisisan psikologi
bahwa dengan adanya PKM ini, daring ini menyebabkan siswa-siswi di Indonesia menjadi bunuh diri. Kemudian yang ketiga yaitu orang tua menjadi rentan stres dan depresi. Karena apa? Di sini terjadi penumpukan beban ganda karena selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, orang tua juga harus menyempatkan untuk mendidik anaknya yang mengerjakan tugas sekolah. Sehingga ketika anaknya tidak patuh, maka orang tua akan rentan stres dan akhirnya orang tua akan kecenderungan untuk melakukan kekerasan secara verbal dengan membentak ataupun kekerasan fisik terhadap anak. Hal ini sampai orang tua tersebut depresi hingga membunuh anaknya. Tercatat dalam @kompas.com di Banten, ibu membunuh anak yang masih duduk di sekolah dasar lantaran kesal pada kegiatan daring ini. Oleh karena itu, ketika seorang ibu adalah sebagai nilai moral bagi anaknya, ketika beliau tega membunuh anaknya, maka bagaimanakah nasib anak-anak di Indonesia ini? Sehingga anak-anak pun menjadi stres, sehingga anak-anak pun tidak bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kami sangat yakin bahwa pembatasan kegiatan masyarakat ini membawa lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nehresi. Baik, Dewan Juri yang saya hormati, pertama-tama saya akan menyanggah argumentasi dari tim OPPO. Yang pertama, PKM mampu membatasi kontak individu dengan individu lain yang dapat mempersempit penyebaran COVID-19. Baik, dalam argumentasi tersebut, tim OPPO tidak menyebutkan data spesifikasi berupa data statistik penyebaran kasus COVID-19, sehingga pernyataan tersebut masih meragukan karena tidak ada data yang mendukung. Kemudian, hal yang paling penting dalam pembatasan atau untuk mempersempit penyebaran virus COVID-19 itu sendiri adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri, bukan dengan PKM, karena kesadaran itu lebih penting sehingga penyebaran tidak berlangsung dengan cepat dan terus-menerus. Kemudian yang kedua, yaitu PKM mampu meringankan beban pemerintah dalam tracing ketika terjadi kasus positif karena gerak dan mobilisasi masyarakat dibatasi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya individu-individu ataupun masyarakat ketika dia merasa secure atau dalam artian merasa nyaman dan aman, maka akan lebih mudah untuk terbuka. Maka ketika individu-individu ataupun masyarakat itu dibatasi, tertekan, maka akan enggan untuk melakukan terbuka atau melakukan keterbukaan, terbuka dengan apa gejala-gejala yang ia rasakan, terbuka dengan keadaan diri yang dia rasakan, sehingga justru pada akhirnya akan mempersulit pemerintah untuk melakukan tracing karena ketidakterbukaan tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu PKM dapat menjadi win-win solution bagi masyarakat dan pelaku usaha dibandingkan dengan melakukan upaya lockdown. Baiklah, jadi dari tim OPPO ini win-win solution ini masih meragukan karena seperti yang kita ketahui bahwasannya data para buruh yang ada di Indonesia itu sangat banyak dan mereka itu bekerja di luar. Apakah mereka masih bisa bekerja? Kemudian yang keempat, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, terdapat poin yang menyebutkan penerapan WFH sebesar 75% dan WFO 25%. Hal tersebut memberikan fleksibilitas terhadap jam kerja. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasannya jumlah buruh itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah orang-orang yang bekerja di perkantoran. Jadi pada argumentasi tersebut ada ketidakadilan. Kemudian untuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 terdapat itu yang poin WFH 75% dan WFO 25% itu sekarang sudah tidak relevan karena sekarang sudah diberlakukan PKM berbasis mikro, yaitu dari tanggal 9 sampai 22 Februari sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021. Ya, kemudian di sini kami sangat setuju dengan mosi Dewan ini percaya bahwasannya pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif seperti yang telah disampaikan oleh pembicara yang pertama. Nah, di sini
Yang saya tambahkan yaitu pada poin sosial ekonomi ya. Yang pertama yang ekonomi yaitu menjadi terhambatnya aktivitas perekonomian karena secara otomatis membuat para pelaku usaha itu melakukan efisiensi untuk menekan kerugian sehingga banyaknya pengangguran, banyaknya PHK. Contohnya, tercatat dalam kompas.com bahwasannya jumlah pengangguran itu mencapai 39.977 perusahaan di sektor formal melakukan PHK dan di sektor informal sebanyak 34.459 perusahaan melakukan PHK terhadap 22.753 pekerja dan total itu menjadi 1.10.579 orang terkena dampak ini. Nah, jadi sekali lagi kami sangat setuju bahwasannya adanya PKM ini sangat berdampak negatif sekali daripada dampak positif karena yang terdampak pengangguran itu tidak hanya 1-2 tetapi mencapai 1.010.579 orang. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu bahwasannya dampak negatif dari sisi ekonomi itu akan berdampak terhadap meningkatnya tingkat kriminalitas. Kenapa? Karena kebutuhan ekonomi yang menurun atau pendapatan yang menurun itu akan meningkatkan seseorang untuk melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, di mana kebutuhan dasarnya itu berupa kebutuhan fisik ya, berupa makanan, berupa minuman, pakaian. Nah, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan segala cara untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Seperti contohnya yaitu tercatat pada kompas.com, Kapolda Banten Irjen Pol Viander mengatakan bahwasanya sebanyak 3.369 kejahatan konvensional itu terjadi, yaitu kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor, kemudian penjamretan. Hal seperti itu meningkat daripada tahun yang sebelumnya. Kemudian selain daripada kejahatan konvensional itu terjadi, dilaporkan juga terjadi bahwasannya kekerasan seksual atau kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan. Ya karena seperti yang telah dipaparkan di awal bahwasannya pembelajaran menggunakan daring ini kan menggunakan penggunaan internet sehingga para predator itu mengincar anak-anak dan anak perempuan melalui penggunaan internet atau media sosial tersebut yang kurang pengawasan dari orang tua. Jadi sekali lagi kami memang benar-benar sangat setuju dengan mosi bahwasannya PKM ini sangat-sangat besar dampak negatifnya daripada dampak positifnya karena tidak hanya kalangan dewasa atau tua saja yang terkena dampak ini, tetapi juga terhadap anak-anak pun sangat terdampak sekali.